Salam Bapak Ibu. Salam. Mari kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur. Pada malam ini Tuhan kami datang bersama saudara kami Tuhan, menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sungguh kami ucap syukur pada malam yang indah ini Bapa, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang telah kami rasakan Bapa. Engkau selalu menjadi penolong di dalam hidup kami dan sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sampai saat ini Tuhan, Kau menjadikan kami semakin lebih baik Bapa. Biarpun berbagai macam persoalan, pergumulan, kami melewati semua Bapa. Karena kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami selalu bersama-Mu Bapa. Dan Kau selalu menuntun setiap jalan-jalan kami Bapa. Haleluya Bapa. Kamu sembah Engkau Tuhan. Kamu memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan. Layakan kami Yesus. Hingga kami Tuhan semakin hari semakin dimampukan. Hanya padamu. Aku butuh Engkau Tuhan. Hanya Aku butuh Engkau padamu, Yesus. Mari Tuhan kuatkan Kami kami. bersujud. Mari Roh Kudus kuatkan kami, pimpin kami. Olah kekasih Yang kuasamu yang hati kuandalkan. Hanya nama Tuhan yang kuandalkan dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang ada di dalam hati kami. Hanya nama Yesus yang kami. kuandalkan. Kau yang membangkitkan Haleluya kami. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku percaya berkat-Mu mengalir. Bagi kami semua Bapa, untuk menuntun jalan-jalan kami Bapa. Haleluya Bapa. Kami bersama saudara kami Tuhan, sekumpulan kecil ini Bapa, datang dengan bawa hati kami Bapa. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan, setiap hati kami semua Bapa. Biarlah kami pulang Bapa dengan bawa hasil yang baik ya Bapa. Kami semakin setia Bapa. Kami semakin dibentuk Tuhan oleh-Mu Bapa. Kami semakin kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh Ibu Jasuti Bapa. Biarlah apapun yang dia sampaikan Bapa, itu adalah Engkau Bapa yang berbicara Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti selalu Bapa, apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki Bapa dalam hidup kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun Bapa atas kami Bapa, untuk menuju jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hanya firman-Mu Bapa yang sanggup membentuk hidup kami Tuhan, membentuk karakter kami Bapa, menjadi karakter seperti-Mu Kristus dalam hidup kami. Haleluya Bapa, ajari kami Tuhan untuk seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu pada malam ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan
tulis dengan satu pujian. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti
firman Tuhan, kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami malam hari ini Tuhan boleh kembali hadir di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami bersuka di dalam Engkau Tuhan, karena saat ini Bapa, kami merasakan kasih-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, kami mengalami karunia yang dari Engkau Tuhan, sehingga hati dan jiwa kami senantiasa diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang akan kami perkatakan Bapa, itu semua atas kehendak-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Engkau perlengkapi kami dengan iman yang Bapa, supaya kami terus setia di dalam Engkau Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, hanya Roh-Mu yang kudus Tuhan yang boleh bertahta di tengah-tengah kami Bapa. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami selalu bisa merenungkan firman-Mu seturut dengan rencana-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia mendampingi kami. Engkau Allah yang selalu setia ada di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan, karena kita bulan ini atau kemarin sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu merupakan suatu peristiwa yang sangat besar bagi orang-orang percaya, atau itu adalah rangkaian dari Injil setelah kelahiran Yesus, atau disebut dengan Natal. Yesus mengalami mengalami kematian, dan setelah kematian Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus itu mempunyai kedudukan yang sama dengan Allah. Itu merupakan sebuah perumpamaan. Karena Allah dengan Tuhan itu sama. Kalau di dalam Alkitab itu tidak dijabarkan kedudukan Allah dan kedudukan Tuhan. Itu kedudukan Tuhan Yesus di sini itu sama dengan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia itu menyediakan tempat bagi kita semua. Setelah Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan, akhirnya Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Dia terangkat ke surga, disaksikan oleh sekitar 500 orang lebih yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita saat ini bangga bahwa hari ini Tuhan Yesus itu selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan Yesus itu sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu tentang doa yang terambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-55, yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia di seluruh dunia, bukan kita saja, itu tidak lepas dari suatu masalah atau penderitaan. Walaupun kita setiap minggu melayani Tuhan, kita datang ke gereja, apakah Tuhan itu melihat kita, wah orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin melayani, saya tidak akan memberikan masalah bagi orang itu, saya tidak akan memberikan pencobaan. Apakah
seperti itu, tidak Bapak Ibu. Pencobaan atau masalah maupun penderitaan yang datang kepada seseorang itu ketika seseorang itu sedang mengalami kesulitan ataupun masalah. Masalah atau pencobaan itu datang kepada kita semua ketika kita sedang mengalami kesulitan ataupun pergumulan. Bukan kita sedang mengalami sukacita, kita bergelimpahan harta, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu memberikan suatu masalah atau beban kepada kita semua. Itu Tuhan melihat apakah seseorang yang menerima suatu masalah atau suatu pencobaan itu sampai mana orang itu menanggapi masalah yang datang kepada dirinya. Apakah Tuhan itu memberikan suatu masalah atau cobaan itu di luar kemampuan kita? Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu hanya menguji kita seberapa besar percaya kita kepada Tuhan. Apakah suatu masalah yang datang kepada kita terus kita berkeluh kesah atau kita murtad kepada Tuhan atau kita marah kepada Tuhan. Wah, aku sudah rajin ke gereja, sudah melayani Tuhan, kok tidak ada perubahan di dalam hidupku, kok suatu masalah datang, beban datang, aku tidak ke gereja karena Tuhan tidak memperhatikan hidupku. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, Tuhan Yesus itu menekankan kepada kita, namanya manusia itu pasti punya kelemahan. Tuhan Yesus sendiri mau masuk ke surga ataupun mau diangkat ke surga, dia itu mengalami kesengsaraan terlebih dahulu, mengalami aniaya pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Itu dia sangat menderita. Apakah Tuhan Yesus itu mengeluh dengan sengsara yang dideritanya? Dia dicambuk sampai darah bercucuran, dia tidak mengeluh Bapak Ibu. Kita sebagai manusia yang berdosa, pasti setiap masalah yang datang maupun pencobaan yang datang itu pasti ada jalan keluarnya, ada hikmahnya. Tidak terus kita tidak mengalami suatu kemunduran. Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat kita Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yeremia itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi yang selalu selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan, selalu mematuhi perintah Tuhan. Dia disuruh mengabarkan Injil, disuruh melakukan nubuatnya, dia itu selalu menjalankannya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Nabi Yeremia ini adalah orang yang paling kuat maupun orang yang percaya, tetapi di saat melakukan nubuat Tuhan, dia itu tidak dipercaya orang, dia itu malah dianiaya. Nah, orang-orang tidak takut kepada Yeremia walaupun Yeremia itu sebagai nabi. Yeremia dianiaya, dia dimasukkan ke dalam lumpur. Tetapi walaupun Nabi Yeremia ini
nabi yang sudah diutus Tuhan, dia sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga punya kelemahan. Dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan doanya. Akhirnya Tuhan Yesus itu mengutus orang untuk membebaskan Yeremia dari sebuah lumpur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita punya Tuhan yang selalu setia. Kita punya Tuhan yang selalu mendampingi kita Bapak Ibu. Walaupun kesusahan, kekhawatiran yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak patah semangat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin suatu masalah maupun suatu beban itu seringkali dihadapi oleh setiap manusia. Nah, contohnya seperti keluarga saya. Nah, akhir-akhir ini kami juga tidak pernah menyangka kalau suami saya akan masuk ke rumah sakit maupun menderita sakit, itu tidak pernah menyangka saya. Pada saat itu mungkin kami sedang mengalami kesulitan keuangan ataupun mengalami permasalahan Bapak Ibu. Nah, kami dihadapkan oleh suatu kebutuhan yang sangat besar. Pada waktu itu kami bergumul dengan suami saya. Wah, sesok kakak njaluk duit sekian, mosok karek sangune ora iso. Nah, bilang gitu suami saya. Karek sangu mangkat mosok sesuk ora iso. Nah, bergumul begitu Bapak Ibu. Wis ora usah pusing makmu. Duwene montor angger didol montor wis mbuh saisane. Nah, kami sedang kesulitan keuangan. Nah, ternyata motor sudah dijual, sudah mendapat berapa, hampir sekitar 20 dengan panen jagung, tetapi ternyata masih kurang Bapak Ibu. Itu di luar kemampuan kami. Nah, kami terus bergumul dan kami selalu berdoa. Kami percaya bahwa setiap kesulitan apapun, setiap masalah apapun yang sedang keluarga kami alami saat ini, Tuhan pasti punya jalan. Tuhan pasti memberikan kemudahan bagi keluarga saya. Selama hampir 2 bulan suami saya tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, sedangkan kebutuhan itu sangat besar. Tapi kami bersyukur Bapak Ibu, sampai saat ini Tuhan itu masih memberikan kecukupan bagi kami. Uang saku anak saya tidak putus, kami bersyukur karena Tuhan itu selalu mempedulikan setiap masalah yang sedang kami hadapi atau pergumulan yang selama ini kami hadapi Bapak Ibu. Dan mungkin setiap beban yang sedang kita hadapi semua maupun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak usah putus asa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kita selalu setia berdoa Bapak Ibu. Karena hanya doa bagi orang percaya yang akan selalu menguatkan iman kita, akan meneguhkan iman kita Bapak Ibu. Pada waktu saya belum melayani Tuhan, belum saat itu, mungkin kalau saya mau berdoa itu malas Bapak Ibu. Karena mungkin capek atau apa atau alasan yang lainnya. Tetapi saat ini Bapak Ibu, setelah saya bisa melayani Tuhan, kalau saya itu tidak menaikkan doa pada malam hari itu, rasanya itu saya mengalami ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu.
Itu yang saya rasakan selama ini. Dan seringkali pada malam hari itu saya minta izin kepada anak saya, "Nduk, mae meh berdoa." Saya itu minta izin supaya pada waktu berdoa dia tidak memanggil saya, Bapak Ibu. Nah, setelah hal itu saya lakukan, setiap malam saya itu merasakan kenyamanan, tidak merasakan kekhawatiran kalau saya sedang melakukan doa pada malam hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah rela sengsara, sudah rela menderita, dan saat ini Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Saat ini kita akan dibebaskan dari masalah. Saat ini kita akan dibebaskan dari segala beban maupun ketakutan, kekhawatiran yang akan membebani hati pikiran kita, yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan, atau kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita akan selalu diteguhkan oleh Tuhan melalui doa, karena kita mempunyai sandaran dan harapan hanya kepada doa. Saya akan tutup firman Tuhan dengan kitab Mazmur ayat pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Amin. Nah, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Bapa, yang selalu menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Biarlah firman yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini Tuhan akan memperlengkapi kami dengan iman Bapa, supaya kami saat ini Tuhan senantiasa berpegang teguh dengan doa Tuhan, karena Engkau Tuhan tempat jawaban kami Tuhan, karena Engkau Bapa Allah sumber pengharapan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu dengan urapan Roh-Mu yang kudus atas jiwa kami Bapa, supaya hidup kami Bapa senantiasa berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah segala beban permasalahan yang datang di dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada di dalam hati kami, Engkau Allah yang akan selalu ada di dekat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang akan terus memelihara kami, Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa. Haleluya, amin. Mari sebelum kita memasuki ke sesi latihan untuk persiapan ibadah raya pada minggu besok, terlebih dahulu kita naikkan pergumulan kita dalam doa syafaat, karena tentu kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa ajaibnya yang akan menggenapi setiap pergumulan kita. Yang percaya kita katakan amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan suatu rencana yang baik, karena pada malam hari ini Tuhan telah mempersatukan kami di dalam kegiatan Kersel malam hari ini Tuhan. Walaupun mungkin secara sederhana kami melaksanakannya, tapi besar rasa syukur kami karena kuasa-Mu telah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan firman-Mu sendiri melalui kabar kebenaran, dan Engkau sendiri Tuhan Yesus
yang telah memberikan kekuatan kami melalui firman yang baru saja kami dengarkan melalui hambanya Ibu Jasuti. Tuhan telah memakai dan menguatkan iman kami, sehingga malam hari ini iman kami semakin teguh, semakin bangga karena telah memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Secara khusus Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa bagi gereja kami GPI Gunung Batu Ngandong ini Tuhan. Kami mau mohon berkat-Mu yang berkelimpahan bagi gereja ini Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap rencana gereja ini untuk kedepannya Tuhan. Dan kami yakin serta percaya bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi gereja ini Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan kelak di kemudian hari akan mengirimkan tangan-tangan yang penuh kasih, yang peduli dengan gereja ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi hambanya Bapak Pendeta Sudono yang membimbing kami di gereja GPI Gunung Batu ini Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu selalu terjadi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami mau mohon hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya ke dalam Allah dan Tuhan yang selalu penuh dengan kuasa-kuasa-Mu yang ajaib, boleh memakai hamba-Mu ini Tuhan, dan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh sukacita yang selalu ajaib datang dari utara, selatan, timur, barat, dari segala arah penjuru Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang selalu luar biasa bekerja bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati seluruh anggota keluarga Bapak Pendeta Sudono ini Tuhan, baik itu istrinya dan semua anak-anaknya. Tuhan akan memberkati kesehatannya, akan mengangkat sakit penyakit yang mungkin diderita oleh salah satu keluarga ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi berkat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Tuhan akan membimbing dan membuat setiap usahanya selalu buat Tuhan berhasil. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat bagi keluarga Bapak Pendeta Sudono ini Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan setiap kebutuhan keuangannya dan juga kebutuhan yang lainnya. Tuhan akan memberikan kelimpahan, bahkan Tuhan akan mengangkat setiap beban berat yang mungkin sedang ditanggung hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang ajaib dan selalu memberikan kehidupan yang baik bagi kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GPI Gunung Batu ini Tuhan. Sertai setiap pekerjaannya, buat setiap usaha-usahanya selalu berhasil Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan selalu menyertai kesehatannya. Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat-Mu yang dari surga dengan berlipat ganda Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang selalu setia hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kami, seluruh jemaat GPI Gunung Batu ini Tuhan. Dan juga kami percaya bahkan ketika ada 1-2 orang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, maka Tuhan akan hadir di dalam setiap cara atau usaha untuk kesembuhan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan akan hadir melalui obat-obatan yang sedang dikonsumsinya Tuhan. Tuhan akan sembuhkan, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan dan juga ada kesembuhan Tuhan, serta ada pemulihan yang hanya dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan akan terus-menerus membimbing semua pihak yang bertugas merawat dan memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan roh kesabaran, roh sukacita bagi mereka yang dengan setia membimbing kami Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu memberkati setiap kami orang-orang yang percaya ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, bahkan Tuhan akan melindungi setiap kami dari roh jahat, roh iblis, kuasa-kuasa kegelapan dengan roh kudus-Mu yang selalu ajaib menyertai kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan begitu setia mendukung setiap
kesejahteraan umatnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh anak didik sekolah minggu dan juga anak-anak pada sekolah, semua jenjang sekolahan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati usaha pembelajaran mereka. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan sekolah mereka. Buat mereka selalu berhasil dan sukses karena kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai pembelajaran mereka dan memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka Tuhan. Secara khusus Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa bagi anak saya, kakak Yeskiel, yang memiliki rencana untuk berangkat ke Jepang untuk bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang dari surga serta keajaiban dari Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan ikut membantu, membimbing di dalam melengkapi setiap kebutuhannya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan membawa kebaikan bagi rencana ini. Biarlah kemuliaan-Mu boleh terjadi melalui anak-Mu ini Tuhan. Dan kami selalu percaya, selalu yakin anak-Mu ini akan Tuhan bawa dengan penuh kesetiaan, baik itu masa sekarang maupun masa depan. Tuhan akan selalu memperhatikan iman anak-Mu ini Tuhan, agar anak-Mu ini tidak akan pernah lalai dan lupa dengan kebesaran-Mu, dengan pertolongan-Mu selama ini Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan anak-Mu ini kelak di kemudian hari Tuhan. Juga secara khusus Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk persiapan kami dalam rangkaian ibadah pada minggu besok Tuhan. Urapi setiap kami, berikan setiap kami yang melayani, dan Tuhan berikan kehormatan untuk menyampaikan firman maupun worship leader maupun singer, membawa musik multimedia dan yang lainnya Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan membimbing mentor sekolah minggu Tuhan. Sertai pelayanan kami, berikan kami talenta demi talenta agar kami semakin layak untuk melayani-Mu Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami Tuhan melalui kuasa dari Roh Kudus-Mu Yesus. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa setiap pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Berkat-Mu boleh mengalir melalui kesungguhan kami, melalui sukacita kami dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir, menolong, mengangkat setiap beban berat yang mungkin sering sekali kami alami dan kami terima Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu selalu menguatkan iman kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam melayani-Mu Tuhan. Kami mau serahkan setiap doa, setiap harapan kami, karena Engkau-lah Tuhan yang berpengharapan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan aku tetap percaya janji-Mu ajaib.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka ciku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan